Halo saudara-saudara sekalian, selamat datang pada sesi 6 atau praktikum 6 dari mata kuliah Komputasi Awan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari workload testing menggunakan Apache JMeter, sebuah aplikasi Java-based untuk simulasi workload pada server. Pertama kita akan buka JMeter kita, kemudian ketikkan nama test plan. Misalnya saya gunakan TP1. Kemudian Anda perlu menambahkan threads atau users. Kemudian pilih thread group di sini. Kemudian Anda perlu menyebutkan jumlah threads yang akan dikirim kepada load balancer. Misalnya saya gunakan 100 threads di sini. Kemudian ramp up period adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk JMeter mengirim semua thread. Misalnya 10 detik, berarti 100 dibagi 10, maka akan ada 10 thread yang dikirim oleh JMeter per detik. Loop count adalah jumlah iterasi. Jika misalnya saya masukkan 2 kali, maka JMeter akan mengirim 200 thread atau 2 kali 100. Berikutnya, kita tambahkan sampler, kemudian HTTP request. Dengan demikian, request yang dikirim oleh JMeter ke load balancer adalah HTTP request. Di sini Anda perlu masukkan alamat IP dari load balancer dan portnya 8080, karena seperti pada praktikum sebelumnya, semua request yang masuk ke load balancer kita definisikan untuk masuk di port 8080 sebelum diteruskan ke web server. Berikutnya Anda perlu menambahkan listener dan summary report agar JMeter dapat melakukan generate report setelah pengujian selesai. Setelah itu Anda perlu menyimpan test plan ini. Beri nama test plan 1 misalnya. Lalu save dan tutup JMeter GUI mode ini. Kemudian langkah berikutnya yang Anda harus kerjakan adalah menjalankan test plan. Untuk menjalankan test plan sangat tidak disarankan untuk menggunakan GUI mode. Maka dari itu, Anda perlu mempergunakan JMeter command line mode atau CLI mode dengan mengetikkan perintah berikut. JMeter -n ini artinya non-GUI mode, kemudian -t, dan sebut nama test plan yang akan Anda running, misalnya testplan1.jmx, kemudian -l, dan sebut nama file report yang Anda inginkan. Jadi di sini JMeter akan merunning testplan1.jmx dalam non-GUI mode. Kemudian hasil akhir atau laporan testingnya akan disimpan dengan nama report.csv. Setelah itu Anda cukup tekan enter dan tunggu hingga proses workload testing ini selesai. Sembari JMeter bekerja, Anda dapat melakukan observasi pada statistik monitoring page dari hub proxy dan untuk memantau kinerja dari load balancer. Ini adalah tampilan dari hub proxy statistics monitoring page pada saat kita menjalankan JMeter test plan. Anda dapat melihat bahwa jumlah session pada masing-masing web server sudah berubah. Yang sebelumnya 0, kini terdapat 304 session secara total pada web 1 dan 296 session secara total pada web 2. Sehingga secara total load balancer menerima 600 session, kemudian didistribusikan kepada kedua web server kita, di mana web 1 menerima 304 dan web 2 menerima 296.
Setelah Anda selesai melakukan workload testing, Anda dapat memeriksa laporan pengujian yang dihasilkan untuk melihat jumlah request yang dikirim dari JMeter ke load balancer, berapa error rate-nya, dan berapa response time-nya, dan sebagainya. Tentunya data-data ini dapat diolah lebih lanjut untuk menentukan atau melihat seberapa baik performa dari load balancer yang kita telah konfigurasikan. Untuk eksperimen lebih lanjut, Anda dapat mempergunakan test plan dari Moodle. Terdapat 6 test plan yang masing-masing merepresentasikan tingkat workload yang berbeda, mulai dari workload paling ringan hingga berat. Kemudian Anda dapat juga bereksperimen dengan berbagai algoritma load balancer seperti round robin dan list connection, kemudian membandingkan performanya. Sekian untuk praktikum kali ini, sampai jumpa pada praktikum berikutnya. Terima kasih.